Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzi yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujjatan wa qiyama. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita semuanya ditakdirkan oleh Allah bisa bertemu di sini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sehat yang diberikan oleh Allah pada kita semuanya selalu diberikan kepada kita sampai akhir hayat kita. Bapak dan Ibu saudara sekalian, kita lanjutkan kajian kita di surat Al-Furqan, surat 25, bahwa Allah menengarai sebagai hamba yang baik menurut Allah, orang-orang yang baik, hamba Allah yang baik itu kalau berjalan di muka bumi itu kriterianya pertama rendah hati, bukan rendah diri. Kayak rendah diri itu gak wanian. Kalau rendah hati itu orangnya baik dan kalau bahasa kita anggun, atau bahasa akhlaknya itu wibawa, karena rendah hati. Kemudian kriteria yang kedua, apabila orang yang bodoh itu menyapa mereka dengan kalimat bodoh, dengan kalimat yang menyakitkan hati atau mengejek atau yang lain, skala sikapnya adalah mereka mengucapkan kata-kata yang baik, tidak membalas. Kalau kita bisa seperti itu Bapak Ibu sekalian, termasuk hamba Allah yang Maha Rahman Rahim. Kemudian ciri yang ketiga, walladzina yabituna li rabbihim sujjatan wa qiyama. Ciri yang ketiga itu orang-orang yang apabila melalui malam, hidup di malam hari, mereka tandanya adalah mereka sedang, teman-teman mereka sedang tidur tapi mereka bersujud kepada Allah, berdiri dan bersujud, artinya sholat malam. Itu tandanya hamba atau ibadur rahman. Tanda yang keempat,
di ayat 65 di surat Furqan itu menyebutkan walladzina yaquluna, orang-orang yang mengatakan, kriteria yang keempat, yang berdoa kepada Allah, isinya doa begini, Rabbana srif anna adzaba jahannama inna adzabaha kana gharama. Orang-orang yang berkata ciri yang keempat itu, ya Tuhan kami, jauhkan azab jahanam dari kami. Artinya dalam perilaku itu Bapak sekalian menunjukkan perilaku yang menjauhkan diri dari azab jahanam. Juga doanya kepada Allah seperti itu. Lalu orang yang berdoa itu mengakui kepada Allah bahwa inna adzabaha kana gharama, sesungguhnya azabnya, azab jahanam itu adalah kebinasaan yang kekal. Kalau kita kepingin jadi hamba Allah yang Ar-Rahman Rahim, mari kita ikuti ayat ini, Pak. Gak usah kita sombong, karena sombong itu dilarang. Sombong itu kalau menurut Rasulullah itu batarul haq wa ghamtun nas, orang yang menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan orang itu menyepelekan orang lain. Itu sombong menurut kriteria hadis. Kalimat sombong itu banyak Bang Musa prakteknya. Contoh ya, kalau di Quran surat 31 surat Luqman, ini praktek orang sombong. Nih, ayat 7. Wa idza tutla alaihi ayatuna, orang-orang yang dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan ya seperti ini ya, ini dibacakan, dijelaskan, diajak kembali kepada ayat Allah. Apa skala sikap mereka? Wala mustakbiro, skala sikap mereka itu kalau ayat-ayat Al-Quran itu dibacakan kepadanya, diajak untuk kembali kepada Quran, mereka berpaling, menyombongkan diri. Berpaling itu ya gak reken, gak peduli. Kalau mereka melakukan sebuah perbuatan yang dosa, walaupun diingatkan dengan ayat, gak peduli. Itu kan ayat. Saya kan ingin hidup yang sejahtera di dunia. Nah, caranya ya saya harus begini, harus ikut kiri kanan, harus injak-injak yang bawah, harus meraih dengan cara yang bermacam-macam. Itu baru saya mendapatkan. Kalau orang Islam kan tidak, dia tidak akan mengambil haknya orang selama dia tidak punya hak. Tapi kalau dia punya hak, diambil haknya, tidak mengambil hak orang lain. Itu bedanya. Ini yang pertama, skala sikap mereka itu wala mustakbiron, dia berpaling, menyombongkan diri, ka'alam yasma'ha, seakan-akan atau seolah-olah dia belum mendengarnya. Koyok-koyok gak tahu krungu ayat itu, gak tahu dikandani, koyok-koyok ya gak ngereken lah. Ngoten. Padha karo ngeten, wong kafir niku Pak Bu, iku lek dipanggil untuk
ibadah kepada Allah itu diumpamakan oleh Allah koyok orang memanggil gembalanya, seperti orang memanggil gembala. Gembala itu dipanggil, "Hai!" Menoleh gak? Gembala itu noleh, tapi gak karepe. Wah, aja dipangan jagungnya tangga iki. Ya noleh ngono tok. Mari ya mangan maneh. Nah, itu gembala. Orang yang mengembala kambing itu seperti itu. Mereka itu wala mustakbira ka'alam yasma'ha. Mereka itu berpaling dengan menyombongkan diri seakan-akan belum pernah mendengar. Bahkan Allah memberikan ibarat posisi mereka itu ka'anna fi udhunaihi waqra. Disebutkan oleh Allah seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya ini. Tadi gak kerungu, seakan ada sumbatan di dalam telinganya. Kalau itu berjalan terus tidak bertaubat kepada Allah, akhir ayat mengatakan ini, fabasyirhu bi'adzabin alim, dan berilah kabar atau berita. Di sini berita gembira, Bapak. Fabasyirhu itu berita gembira, berilah mereka kabar gembira. Tapi azab, kabar gembira kan oleh arisan, itu kabar gembira, ya. Terus mendapatkan hadiah, itu jenenge kabar gembira. Tapi ini ndak. Fabasyirhu bi'adzabin alim, berilah kabar gembira orang yang seperti itu dengan azab yang pedih. Alimun itu azab yang pedih. Itu sikap mereka. Lain kalau orang-orang yang beriman di ayat 8 itu kita diberitahu oleh Allah. Gila wong iman itu. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus sholihati, dan melakukan perbuatan yang soleh, yang baik. Terus ya Allah, lahum jannatun naim, baginya adalah surga naimun yang penuh dengan kenikmatan. Di sana ayat 9, khalidina fiha, di surga itu selama-lamanya. Wa'dallahi haqqan, dan itu adalah janji yang benar, janji yang diberikan oleh Allah benar. Karena itu Allah menyatakan wa huwal azizul hakim, dan dia maha perkasa. Kayak janji benar Pak Bu, maha perkasa, gak ono sing nglawan. Tapi juga al hakim, maha bijaksana. Bijaksana kalau misalkan mereka itu terus taubat kepada Allah, ya Allah saya mengakui dosa-dosa saya, kemudian diikuti perbuatan yang salah itu dengan baik, diterima taubatnya, diterima. Sakit rasa dosane wong lek nang Allah loh ya, walaupun sebesar gunung 10 Jawa itu ada gunung sebesar itu, besar dosa sebesar itu. Tapi kalau mereka bertobat kepada Allah, ya diampuni oleh Allah. Contoh ini, contoh di surat 4 ayat 17 nih, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin, sesungguhnya taubat di sisi Allah itu hanyalah taubat orang-orang yang mengerjakan suatu perbuatan yang jahat, bijahalatin, tapi gak ngerti kalau itu perbuatan yang jahat itu, gak ngerti kalau dia
berbuat jahat itu menurut Allah itu jahat, tapi menurut dia enggak. Wah, setelah mendengarkan radio, melihat YouTube misalkan, atau mendengarkan pencerahan, diketahui salah. Loh, ya Allah, saya berbuat ini salah. Sudah sekian puluh tahun perbuatan saya salah. Lalu Allah menyatakan summa yatubuna min qarib. Kemudian dia bertobat kepada Allah segera. Tobat segera. Jadi begitu tahu salah, segera tobat, tidak akan mengulangi lagi. Bapak Ibu sekalian, kalau demikian segera bertobat, janji Allah, fa ulaika yatubullahu alaihim, maka mereka itulah yang diterima taubat mereka oleh Allah. Allah itu akanallahu aliman, Allah itu mengetahui wong iku, keadaan wong iku anjane gak ngerti karena bodoh. Melakukan sebuah salah itu gak ngerti, bodoh, aliman. Tapi karena mereka taubat kepada Allah, Allah hakim, maha bijaksana. Jadi Allah mengetahui terhadap orang itu, Allah juga maha bijaksana. Masih dosanya bergunung-gunung, setumpuk gunung, Pak. Kalau dia mau taubat, diterima oleh Allah. Ono sing gak diterima, ayat 18. Posisinya seperti apa orang yang ada diterima taubatnya? Ayat 18 surat 4 tadi, ayat 18 itu menyatakan ini, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at, dan tidaklah taubat itu diterima oleh Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan. Lah, jahat, terus loro dikona puskesmas gak ada tombone, kona rumah sakit umum gak ada tombone, diinfus susu tambah lemah, mangan tambah gak enak, ngomongnya aras-arasen, wisan mlaku gak iso, kata wong muni ngeten, kata idza hadara ahadahumul mautu, sehingga apabila datang ajal kepada seorang di antara mereka itu, baru wong yang muni ngene, ini tuh betul saiki aku tobat, aku gak nglakoni maneh kaya biyen. Nggih. Dari malaikat, kasep jak, kasep awakmu lho, urip sakmono suwene, ada kesempatan. Saiki awakmu lara wis kate mati, muni tobat. Tuh kasep jak. Seneng ini kali malaikat. Dan ayat ini menyebutkan kalau ada orang mengatakan ini itu betul Allah menyatakan walalladzina yamutuna wa hum kufar, dan tidak pula diterima taubatnya orang-orang yang mati dari mereka itu sedang mereka dalam kekafiran. Jadi anak orang mati dalam keadaan kafir gak diterima taubatnya. Wongi mati dalam keadaan kafir gak diterima tobatnya. Itu tidak diterimanya seperti orang tadi sudah mau mati mengatakan saya sekarang tobat, gak diterima. Koyok gak diterima nih wong kafir sampai mati dalam keadaan kafir. Seperti itu nilainya. Nah, kalau mereka tidak diterima taubatnya, ya ulaika a'tadna lahum, mereka itu saya persiapkan, saya sediakan, terus ya Allah, bagi mereka azaban alima, siksa yang sangat pedih, berat lalu. Jadi
kalau salah pada Allah itu enak. Pokoknya indang tobat, gak ngulangi mana sampai mati, selesai diterima oleh Allah tobatnya. Abu Sofyan itu Pak Bu, musuhi Rasulullah itu sejak remaja sampai Rasulullah berdakwah sudah lama sampai pindah namanya Madinah, itu masih dimusuhi oleh Abu Sofyan. Harta bendanya untuk menggerakkan mereka untuk memusuhi Rasulullah. Setelah Rasulullah berjalan 9 tahun di Madinah, kemudian kembali ke Mekah dalam rangka ingin umroh, dan ditambah lagi mereka mengingkari perjanjian. Dulu di tahun sebelumnya itu perjanjian dengan mereka, dengan Rasulullah, sampai Rasulullah itu tidak boleh, gak oleh Muhammad disebut Rasulullah, ya gak apa-apa dicoret jadi Muhammad, diterima oleh Rasulullah. Sekarang perjanjiannya, kalau ada orang Madinah kembali ke Mekah tertangkap, tidak boleh pulang ke Madinah, nggak tahu hidup atau mati. Tapi kalau ada orang Mekah berbuat maksiat, berbuat mungkar di Madinah, kepegang, harus dikembalikan ke Mekah. Menurut panjenengan gimana? Nakalan. Nakalan ya. Terus yang kedua, yang ketiga, gencatan senjata, artinya tidak berperang selama 10 tahun. Bapak Ibu sekalian, para sahabat Rasulullah geram terhadap isi perjanjian ini. Udah mata ini mereka. Rasulullah, jangan, tenang aja. Gimana? Kita yang dikalahkan Rasul? Enggak, kamu enggak dikalahkan. Akhirnya tanda tangan, Rasulullah tanda tangan. Dah, nggak tahu tanda tangan Rasulullah kan? Nggak tahu Rasulullah bisa tanda tangan. Sudah berjalan, masih 2-3 tahun dong. Perjanjian itu masih 3 tahun. Kan 10 tahun gencatan senjata. Masih 3 tahun, kurang berapa? Kurang 7. Lah orang-orang Madinah kalau ke Mekah kepegang, gak boleh dipulangkan ke Madinah. Gak apa-apa jadi Rasulullah. Gak apa-apa, biar di sana bisa dakwah, ngajak konco-koncone. Akhirnya banyak yang masuk Islam. Kepegang mana? Gak oleh dibaleno. Dakwah. Akhirnya orang-orang Mekah banyak yang masuk Islam. Jek 3 tahun. Loh, iki apa ceritanya iki? Kok orang-orang Mekah semakin banyak yang ikut Muhammad, ini gimana ini? Lah, kalau orang-orang Mekah sampai di Madinah kepegang, disuruh balikan, nggak apa-apa. Orang munafik kok, orang kafir, jika ngurusoni nomor Madinah kono, balik nona Mekah, nggak apa-apa bang. Tapi masih berjalan 3 tahun. Mereka, wah ini namanya Muhammad nanti akan menghancurkan kita semuanya. Ini buktinya, banyak orang yang masuk agama Muhammad. Kita perangi Muhammad, Abu Sofyan. Kita perangi. Akhirnya Rasulullah dengar, karena Rasulullah punya spion. Nah, setelah dengar, kemudian diperintahkan, wahai kaum muslimin, muslimat, orang yang di Madinah ini, mari kita membela agama Allah. Orang-orang Mekah akan berjalan ke sini untuk menghancurkan kamu. Kita langsung masuk, kumpul, kita masuk ke Mekah. Kita juga umroh, ngumpul ngomong 10.000, wah 10.000. Ini ada 1.000, ada, nggak ada 1.000.
10.000 wakil berjalan dari Madinah ke Mekah dengan apa? Tidak usah menyerang mereka. Hanya strateginya Rasulullah. Kan mereka tahu jumlah mereka yang dari Madinah itu banyak. Wah, sudah keder baru. Rasulullah ngutus sahabat, umumkan ya. Gimana ya Rasul? Umumkan semuanya, siapa yang berada di sebelah menyebelahnya Ka'bah, sekitar Ka'bah, selamat. Dan siapa yang berlindung di rumahnya Abu Sufyan ini musuh bebuyutan, selamat. Gak bingung sih mereka itu. Loh, Abu Sufyan itu musuhnya Rasulullah, kok sapa sing ngumpul nok rumahnya Abu Sufyan selamat, sapa sing nok Ka'bah selamat. Bapak Ibu sekalian, mereka nggak tahu sahabat. Rasulullah apa? Tujuannya apa? Nanti kalau ngumpul itu dekat, cara ngomong itu didengarkan oleh mereka. Lah omahe Abu Sufyan itu dekat karo Ka'bah, gitu loh. Jadi ngumpul tuh mereka, Bapak. Setelah ngumpul orang-orang dari Madinah datang 10.000 orang. Takut mereka. Rasulullah pidato. Saudara-saudara sekalian, ingat dulu aku berjuang menegakkan agama Allah di sini. Kamu usir sampai ke Madinah. Orang yang mengikuti aku, kamu bunuh, kamu siksa. Termasuk Hamzah. Itu Hindun makan hatinya Hamzah. Jadi Hindun, waduh mati teman aku. Diwales karo Muhammad ini. Orang-orang yang mengikuti aku, laki-laki atau wanita, kamu aniaya, kamu bunuh di hadapanku. Seperti Yasir dan istrinya Yasir. Kamu semua tahu. Bapak-Ibu sekalian, ngomong wae. Akhirnya Rasulullah ujungnya gini. Maka pada hari ini semua dari kamu semua saya maafkan. Angel Bapak ngoten iki. Ya, kamu saya maafkan semuanya. Takbir mereka, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka langsung bersaksi syahadat semuanya, Bang. Wong sak Mekah iku mlebu Islam kabeh. Gini ku jenenge Futuhul Mekah. Langsung turun ayat. Ting. Nggih mboten ting ayatnya. Turun. Namanya surat yang hampir terakhir, Pak Bu. Napa? Jenenge surat An-Nasr, yaitu ayat surat 110. Turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Itu kan pertolongan Allah, kemenangan kan. Maka ya Rasul, wa ra'aitan nasa, dan kamu lihat manusia yadkhuluna fi dinillahi, mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah afwaja, secara serentak, bondong-bondong. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Allahu Akbar. Udah ngumpul Pak Bu, orangnya masuk Islam. Maka Allah perintah kepada Rasulullah, fasabbih, maka bertasbihlah kamu wahai Rasulullah, bihamdi, dengan memuji Rabbika, Tuhan kamu. Jadi satu, tasbihlah kamu, tahmidlah kamu, memuji Allah. Terus yang nomor 3, wastaghfirhu, dan beristighfarlah kamu. Innahu, sesungguhnya Allah, kana tawwaba, dialah adalah maha penerima taubat. Jadi wong sak kota Mekah itu Pak Bu, diterima taubatnya semuanya. Abu Sufyan sudah mendekati Rasulullah, sudah hampir pensiun dah, katakan jadi Rasul, hampir selesai masa tugasnya. Abu Sufyan baru masuk Islam.
karena tobatnya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah. Nah, Abu Sufyan sak bojo-bojone taubat diterima oleh Allah. Abu Sufyan masuk Islam, Pak. Kalau sudah masuk Islam berarti ada jaminan apa? Surga. Nonton. Jadi kalau punya salah kepada orang itu mudah, kepada Allah itu mudah, asal mau tobat kepada Allah selesai. Yang berat itu kalau punya salah kepada sesama manusia. Makanya sampai di Indonesia ini dulu tahun 1948 Indonesia ini sudah merdeka kan tahun berapa? 45. Tetapi tahun 1948 itu masih disintegrasi, masih belum stabil kan? Akhirnya Presiden Soekarno manggil Kiai Wahab Hasbullah dari Tenanyar, sambat, ini gimana ya supaya orang-orang ini bisa tentram, tenang, tidak seperti ini. Kan dulu ada gerakan-gerakan PKI di tahun 48 ya, dan seterusnya. Masih agresi Belanda kedua masuk Pak, 47 sejarahnya kan begitu. Maka Kiai Haji Wahab Hasbullah memberikan solusi. Salah satu diantaranya mereka supaya dikumpulkan, diadakan satu kegiatan. Nah, kegiatan itu merujuk pada masa kerajaan yang ada di Mataram, yaitu Senopati KGPAA. Nah, Bapak Ibu sekalian, akhirnya diadakan satu kegiatan. Kantor kono diadakan kantor kono. Akhirnya menjadi kegiatan yang seperti kita lakukan di bulan Syawal ini. Apa kegiatan apa? Halal bihalal itu. Akhirnya rukun, Bapak. Rukun. Jadi dipersatukan lewat itu. Jadi yang saya maksudkan gini, lek salah kepada Allah segera taubat selesai. Tapi lek gurung jaluk sepuro padha menungsone lek salah iku sampai akhirat nanti. Setelah ada hadiah dari Allah seperti ini, akhirnya Rasulullah terus dawuh ngeten, ij'aluha fi ruku'ikum wa sujudikum. Jadikanlah bacaan telu ini, tasbih, tahmid, istighfar untuk rukukmu dan untuk sujudmu. Kalau dulu sebelum turun ayat ini, lek rukuk muni ngene, subhana rabbiyal a'la. Kalau sujud subhana, lek rukuk subhana rabbiyal azim. Lek sujud subhana rabbiyal a'la. Setelah turun ayat ini, akhirnya diganti oleh Rasulullah, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Itu sampai sekarang, sampai Rasulullah wafat. Bukan berarti lek sholat menggunakan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la terus gak dadi sholatnya gak sah, boten. Ya tetap sah. Artinya cuma ini disebutkan oleh Rasulullah sampai Rasulullah sampai wafat itu menginstruksikan, jadikanlah 3 bacaan ini untuk rukukmu dan untuk sujudmu. Balik saiki. Di ayat ini tadi di surat 25 di ayat 65 itu Allah menyatakan walladzina yaquluna rabbana srif anna adzaba jahannama inna adzabaha kana gharama. Sama terjemahkan. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhkan azab jahanam dari kami. Sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. Nah, ini ciri
hamba Allah yang Maha Rahman yang keempat. Jadi orangnya itu suka berdoa semacam itu, Bapak. Hai dhewe ku lek ndonga lak sering terjadi ngeten. Kayak ndonga. Jaluk dijauhkan dari neraka itu jarang. Sing akeh ku njaluk ngene, ya Allah berilah rezeki yang banyak. Iya. Ya Allah berilah anak saya hidupnya barokah. Ya Allah sawah saya ngoten Bapak. Ya Allah peternakan saya ngoten. Sing njaluk dijauhkan dari neraka niku jarang. Umpama yo njaluk oleh jaluk cepet Bang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amine wangel. Akhirnya warare muni amin 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 amin. Boleh kayak tulinan. Nggih. Jadi doa itu hendaknya yang dapat dimengerti gitu loh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana srif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama. Kenapa sih kalau doa itu kok di cepet-cepet nih karepe apa? Saya tambah gak jelas ya. Napa cendang mari? Aduh, kok cendang mari. Ale kepengin ndang mari ya setel kaset ae, Pak Bu. Enggak. Nah, ini ciri yang keempat hamba Allah yang Maha Rahman Rahim. Inna adzabaha kana gharama. Pendapat ulama itu begini, Pak. Seperti Al-Hasan di dalam tafsirnya Ibnu Katsir itu menyatakan itu sehubungan dengan makna ayat tadi, inna adzabaha kana gharama tadi. Sesungguhnya azab jahanam itu adalah kebinasaan yang kekal. Ini adalah dikomentari oleh Al-Hasan. Maksudnya itu segala sesuatu yang menimpa anak Adam lalu lenyap darinya, tidak dapat dikatakan garam. Sesungguhnya pengertian garam itu tiada lain bagi sesuatu yang kekal selagi ada bumi dan langit. Kan ada ayatnya niki lah. Di surat 11 di ayat 106 107 orang itu kalau masuk neraka Pak, dikabarkan oleh Allah itu fa ammal ladzina saqu wa fin nari lahum fiha zafirun wa sahid. Menerjemahkan, adapun orang-orang yang celaka maka tempatnya di dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Di dalam neraka itu mereka menarik nafas, mengeluarkan nafas dengan merintih. Sing celaka. Sampai kapan? Khalidina fiha madamatis samawati wal ard. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Mereka kekal di dalam neraka itu selama ada langit akhirat, selama ada bumi akhirat. Loh, kapan buyarnya? Buyarnya kapan? Langit akhirat gak buyar-buyar. Ya, langit dunia aja gak buyar-buyar. Itu mereka dalam neraka. Nah, di sini ada kecuali katanya. Ayat ini menyebutkan illa masya'a rabbuk, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Nah, kalau Allah menghendaki yang lain itu hak prerogatif Allah kan? Nih, dikehendaki yang lain misalkan, wes gak ada neraka-nerakaan,
semua masuk surga semua, sekatin rokok-rokokan, oh ya rokok, itu hak pangeran, hak Allah itu Bapak. Atau dilebur kabeh, lebur, saiki dadekno makhluk baru kabeh, itu haknya Allah. Kita tidak ada urusan ke sana. Urusan kita itu mengabdi kepada Allah. Diapakno oleh Allah, itu urusan Allah. Makanya Allah membuat neraka, Allah membuat surga, itu hak prerogatif Allah itu. Kita tidak boleh protes. Tugas kita mengabdi. Janji Allah, sapa sing ngabdi sungguh-sungguh tak kaya surga. Sapa sing dia itu menyombongkan diri, saya berikan tempatnya nama neraka atau nar. Itu sudah undang-undang yang diberikan oleh Allah. Lalu dengan ayat ini Pak Bu, akhirnya banyak pendapat. Ada yang berpendapat kan, masuk neraka itu ono sing kalane 2 dina terus masuk surga. Terus ada pendapat lagi, masuk neraka itu kalau Allah menghendaki nanti 10 tahun terus baru masuk surga. Nah, itu pendapat. Tapi nggak ada kalimat ngono. Itu pendapat dong. Kalau iya misalkan orang itu masuk di neraka 10 hari saja. Misalkan 10 hari aja. Ingat, di surat 22 ayat 47 itu Allah menyatakan gini, yauman ka'al fasanatin mimma ta'udun. Di akhirat itu nanti hitungannya 1 hari. 1 hari itu matahari itu kok kono sampai barat itu sampai tenggelam. Matahari muncul sampai tenggelam. Hitungan 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun kalau kita menghitung di dunia ini. Lah kalau misalkan dihukum 10 hari misalkan, no? 10.000 tahun Pak. Awak itu urip gak sampai 1000 tahun saya kok belenger sana. Oh mana linunan. Iya. Masa dia kok belenger. 1 hari sama dengan 1000. Bayangkan kalau orang itu dihukum 2 tahun, terus ketok, umpomo iya. Dan itu kan pendapat. Allah menghendaki yang lain, itu urusan Allah. Inna rabbaka fa'alul lima yurid. Sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Allah menghendaki apa saja, itu pelaksananya Allah kok. Allah melaksanakan, kun sudah fayakun kok. Urusannya Allah itu. Saya kira dilihat di ayat lain ya. Contoh di surat 2. Nih. Surat 2 ayat 80. Ada kalimatnya kan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat. Qul attakhadtum indallahi ahda fala yukhlifallahu ahdahu am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Surat 2. Nggih. Kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali selama beberapa hari saja. Oh, ono wong berpendapat kan lho. Alah paling aku mlebu neraka gak suwe. Aku lho tau melok salat riyo barang. Iku ae salat riyo besar yo melok. Salat riyo fitri yo melok. Masih berbeda. Saya kira ono beda-beda ngoten ya. Mosok aku katene mlebu neraka. Ya paling mlebu neraka ya gak suwi lah. Mereka itu mengatakan. Terus katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah? Oh, ya Rasul,
ngomong nang sing ngomong ngono ku. Coba ngomong. Apakah kamu sudah berjanji kepada Allah? Ya napa? Sehingga Allah tidak akan memungkiri janjinya. Nah. Apa kamu janji? Ngomong nang mereka itu kepada Allah. Terus Allah, kalau kamu sudah berjanji terus Allah tidak mengingkari janjinya ngono. Ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Maksudnya ngeten, kamu mengatakan terhadap Allah itu sandarannya Allah. Tapi yang kamu ucapkan itu kamu tidak mengetahui, gak ro karepmu. Gak ada ilmu pengetahuan tentang ucapan itu. Kan ada orang Mbak Bu mengatakan ini loh perintahnya Allah, padahal bukan perintahnya Allah. Ada nggak? Ada orang beribadah. Saya kemarin itu sama istri ya. Nah, salah satu diantaranya pulang dari jalan-jalan beli rawon ngomong. Wah, beli rawon. Di situ ada tempe cecek di oseng-oseng itu apa jenenge? Ya oseng-oseng cecek mbek tempe ya. Nggih. Kok pakai gitu loh. Oh, banyak, Bu. Oh, nggih. Anu kata sing mesen. Lho pesen apa? Ini kangge kupatan. Nah, sakniki niku tiang-tiang niku ngadakno salat kupatan. Loh. Kok ono salat kupatan? Mau iki tapi kula nggih mboten bantah wong niku wonge dipeseni Pak Bu. Sakniki dereng wangsul, dereng wonten sedaya. Salat kupatan. Kok ono salat kupatan? Kalau itu yang memimpin, misalkan yang memimpin seorang tokoh agama di desa itu, dipercaya nggak oleh orang-orang? Percaya. Itu namanya sandarannya kepada Allah. Tapi yang dilakukan bukan perintah dari Allah. Ayat ini mengatakan ngeten. Atau kamu mengatakan terhadap Allah yang kamu tidak mengetahui. Apa mau betabrus? Gua bahasa kasarin. Oh gak ngono. Tidak seperti itu. Yang benar bagaimana? Di ayat 81. Nih Pak Bu. Bala mangkasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bukan demikian. Nah, bukan demikian itu apa artinya? Yang benar bagi siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah mengatakan gak ngono, gak seperti pendapatmu itu. Yang benar itu begini, terus ya Allah, sopae yang berbuat dosa terus dia diliputi dosa terus, dosa sampai mati, dia masuk neraka, dan di dalam neraka kekal di dalamnya. Ini Quran loh. Allah menyatakan kekal di dalamnya. Sebaliknya di ayat 82, walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh. Nah, gandengannya wong iman melakukan perbuatan yang baik namanya amal soleh. Mereka sampai mati, gak pedot-pedot. Iman, amal soleh sampai mati. Terus ya Allah, mereka itu penghuni surga. Nah, mereka disediakan oleh Allah surga. Lalu mereka kekal di dalamnya. Sinok surga ya kekal, sinok neraka ya kekal. Jadi boten ngeten, aku paling mlebu neraka ya paling sak minggu tok, boten ngoten. Ayatin boten muni ngoten. Tidak seperti itu. Tapi Allah menyatakan kalau kamu dosanya terus sampai mati ya neraka. Selamanya di neraka. Kalau kamu beramal iman dan beramal soleh
sampai mati, kamu surga, kamu kekal juga di dalamnya. Ngoten. Berarti. Maka di ayat ini disebutkan yang jadi perdebatan itu di sini ada kalimat kecuali jika Tuhanmu mengendaki yang lain. Nah, itu kan hak prerogatif Allah dan tidak disebutkan oleh Allah. Mengendaki yang lain itu yang apa? Tidak disebutkan. Akhirnya muncul banyak pendapat. Yang lain bisa terjadi mlebu neraka kok dintas ngono. Nggih, ana sing dicelupno nang neraka terus dintas ngono pendapat Allah. Nggih. Para bapak dan ibu saudara sekalian, lalu pendapat ulama yang selanjutnya itu ada kalimat ini. Muhammad ibnu Ka'ab itu mengatakan ini sehubungan dengan makna firman Allah tadi, inna jahannama kana, sesungguhnya jahanam itu adalah kebinasaan yang kekal. Itu artinya begini, mereka tidak merasakan nikmat hidup di dunia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menanyakan kepada orang-orang yang kafir tentang nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada mereka waktu di dunia. Mereka tidak dapat mempertanggungjawabkannya kepada Allah. Maka Allah menghukum mereka lalu memasukkan mereka ke dalam neraka. Ngeten ya. Banyak hadis waktu Rasulullah itu pernah dawuh ngene. Besok ya, ketika orang-orang yang hidup susah di dunia ini, susah sampai mati kelaparan, saking susah ini. Ya. Saking susahnya gak ono panganan, mati sekeluarga. Banyak itu di Ethiopia. Mati. Sak jero omah itu mati kupeng nang meja. Karena saking miskinnya tidak ada yang peduli kepada mereka. Bapak sekalian, itu contoh yang gak enak uripe. Tapi kalau orang itu beribadah kepada Allah, besok akan masuk surga. Begitu ditunjukkan surga, ditanya oleh Allah, hambaku, kamu dulu waktu di dunia pernah gak hidup gak enak? Karena melihat surga, nikmatnya surga, Bapak. Ngomong aja, ya Allah, saya tidak pernah hidup tidak enak. Enak, semua nikmat kau berikan padaku. Padahal lo, waktu no dunia itu gak enak. Hilang kabeh Bapak itu. Lah saiki sing duwe akeh, enak uripe. Iya, enak. Sampai punya perusahaan sekian banyak, uangnya triliunan. Sampai uang ge bantal ge kasur waktu. Saking akeh. Ketika dia dihadapkan ke neraka, ditanya, bagaimana kamu dulu waktu di dunia, apakah hidupmu tidak enak? Ya Allah, saya waktu hidup di dunia tidak pernah merasakan enak. Padahal ini gurung dilebokno neraka. Melihat neraka saja seperti itu. Yang enak waktu di dunia lupa semua, Bang. Maka ketika kita ini hidup di dunia yang sebentar ini, awake dhewe duduk-duduk di sini. Itu besok ya, ketika kita di kuburan. Ya paling ada ikan sampai dirik tok. Srut ingat. Wah, aku tahu ngaji nang ngene. Al-Basit. Mek ngono tok. Karena dia menghadapi suatu problem yang besar. Maka ketika dia menghadapi suatu problem yang besar, semua yang pernah dilakukan di dunia hilang. Kalau problemnya itu akan menyakitkan kepadanya, maka kenikmatan yang pernah diberikan oleh Allah di dunia hapus semua, Bapak. Tidak pernah diakui oleh orang tersebut. Nah, orang yang seperti itu
celaka itu. Yeah. Lalu di ayat 66 niku innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Sesungguhnya jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Ada banyak hadis Pak Bu. Ini Abu Hatim itu mengatakan ya, dari Malik Ibnu Haris yang mengatakan bahwa apabila seorang dilempar ke dalam neraka dilempar dalam neraka, ia terjatuh ke dalamnya karena dilempar kan ya, dan apabila sampai pada salah satu pintunya, pintu neraka, karena neraka itu kan di bawah, dilempar ke bawah, kalau dia itu sampai di salah satu pintu neraka itu, dikatakan kepadanya, tetaplah di tempatmu, kamu akan diberi jamuan terlebih dahulu sebelum masuk neraka. Maka ia diberi minum racun ular hitam. Betul? Racun. Lah awake dhewe saiki piye? Digigit ular saja yang beracun nggak kuat menahan, mati Bapak. Dada ini tidak kuat. Ini diberi minum racun ular hitam dan racun kalajengking. Perawi mengatakan bahwa lalu kulit, rambut, urat dan otot-ototnya pecah remuk, tapi gak mati Bapak. Tidak mati karena di sana tidak ada kematian. Jadi Ibnu Abi Hatim menanggapi ayat ini, innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Lalu ada yang diriwayatkan dari Ubaid Ibnu Umair mengatakan sesungguhnya dalam neraka itu benar-benar terdapat sumur-sumur yang di dalamnya terdapat ular-ular yang besarnya seperti unta. Gede Pak. Oke. Dan kalau jengking yang besarnya seperti begal. Itu apa? Kuda itu. Ya. Kuda itu namanya bigol. Ya. Yang besar. Apabila ahli neraka itu dilempar ke dalam neraka, maka ular-ular dan kalajengking itu keluar dari tempat persembunyiannya menuju kepada mereka, lalu menggigit dan mematuki kulit dan rambut mereka sehingga daging mereka sampai ke telapak kaki tersayat, dipadui gitu sampai kakinya. Dan apabila ular-ular dan kalajengking itu merasakan panasnya neraka, maka mereka kembali ke tempatnya. Ini dari Ibnu Abi Hatim. Ada hadis yang panjang Pak Bu, riwayat Ahmad. Nih terjemahnya ini dari Anas Ibnu Malik. Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya ada seorang hamba di dalam neraka jahanam berseru selama 1000 tahun. Satu hari berarti ya, 1000 tahun. Dengan mengucapkan, ya Hanan, ya Manan, wahai Tuhan yang maha pengasih, wahai Tuhan yang maha pemberi anugerah. Itu menyeru ngoten niku 1000 tahun. Menurut hadis riwayat Ahmad ini. Maka Allah Subhanahu wa taala itu memanggil Jibril. Wahai Jibril. Jibril pergi kepada Allah, lalu Allah perintah, Jibril pergilah kamu dan bawalah hambaku itu. Hamba sing muni ya Hanan, ya Manan. Jibril berangkat dan ia menjumpai ahli neraka dalam keadaan terjungkal
seraya menangis 1000 tahun. Lalu Jibril kembali menghadap kepada Tuhan, pada Allah, dan menceritakan kepadanya apa yang telah dilihatnya di orang tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bawalah dia kepadaku, wahai Jibril. Sesungguhnya dia berada di tempat si anu di tempat." Lalu maka Jibril membawa orang tersebut dan memberdirikan wong didekno ngene di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berfirman, "Hai hambaku, bagaimanakah kamu jumpai tempat tinggal dan tempat peristirahatanmu?" Si hamba itu menjawab, "Wahai Tuhanku, benar-benar tempat yang buruk ya Allah, dan tempat peristirahatan yang buruk." Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Jibril, "Kembalikanlah hambaku ke tempatnya." Artinya dibalik nonan rokok. Cuma ditakoni tok. Hanya ditakoni tok. Kawan ini ditakoni, "Ya apa tempat peristirahatanmu?" Jawab ini, "Ya Allah, sangat buruk dan tempat yang peristirahatan yang sangat buruk ya Allah." Allah berfirman pada Jibril, "Kembalikan dia ke tempatnya." Si hamba berkata, "Wahai Tuhanku, setelah Engkau keluarkan aku dari neraka, aku sama sekali tidak berharap untuk dikembalikan kepada neraka." Maka Allah berfirman, "Biarkanlah hambaku." Wis parno ya. Berarti di neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad. Jadi ngeten, bermacam-macam siksa yang di neraka. Cuma wong iki hamba Allah ini Pak Bu, yang Maha Rahman Rahim, tanda kriterianya yang pertama, lek berjalan di bumi, di muka bumi, merunduk, rendah hati. Lek ana wong menyapa dengan kalimat yang tidak baik, dia balas dengan yang baik. Tanda yang ketiga, hamba Allah yang Maha Rahman, lek bengi salat malam, minta ampun pada Allah. Dungane, Rabbana srif anna adzab jahannama inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Monggo itu dipakai doa. Kalau kita berdoa agar menjadi termasuk kriteria hamba Allah yang Maha Rahman, yang baik. Tapi yang nomor pertama tadi, kalau disapa orang, dilokno wong, balaslah dengan kalimat yang baik. Yang pertama tadi, jangan berjalan di muka bumi dengan sombong, tapi rendah hati. Mudah-mudahan kita semuanya Bapak Ibu sekalian termasuk golongan ayat-ayat yang ini yang disebutkan oleh Allah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita juga menjadi orang yang berakhir menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Inilah sampai ayat 66 di surat Al-Furqan. Insya Allah bertemu lagi pada waktu dan gelombang yang sama. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita sehat semuanya. Sampai dungano saya sehat, panjenengan saya doakan juga sehat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.